Mata uang pertama di dunia, awal mula revolusi ekonomi manusia. Sebelum uang diciptakan, manusia bertukar barang melalui sistem barter, sebuah metode yang seringkali rumit dan tidak efisien. Namun, sekitar 600 sebelum Masehi, sebuah inovasi revolusioner muncul di kerajaan Lydia, atau sekarang Turki. Koin logam pertama di dunia dikenal sebagai Stater Lydia. Mata uang ini tidak hanya mengubah cara manusia berdagang, tetapi juga menjadi fondasi sistem moneter modern. Video ini mengeksplorasi sejarah, signifikansi, dan warisan mata uang pertama di dunia. Sistem barter mengandalkan kesepakatan nilai subjektif antara dua pihak. Misal, seekor kambing mungkin ditukar dengan sekarung gandum. Tetapi ketiadaan standar nilai menyulitkan transaksi kompleks. Untuk mengatasi ini, masyarakat kuno mulai menggunakan benda bernilai intrinsik sebagai alat tukar, seperti cangkang kerang di Cina, garam di Romawi, atau biji kakao di suku Aztec. Namun, benda-benda ini memiliki kelemahan, tidak tahan lama, sulit dibawa, atau nilainya bervariasi. Lydia, kerajaan kaya yang terletak di persimpangan rute dagang Asia Kecil, menemukan solusi dengan menciptakan koin logam standar, terbuat dari elektrum, yakni campuran alami emas dan perak, yang ditemukan di sungai Pactolus. Pada masa pemerintahan Raja Alyattes tahun 610-560 sebelum Masehi, Lydia mulai memproduksi koin berbentuk oval dengan berat dan kemurnian yang seragam. Koin-koin ini dicetak dengan gambar singa, simbol kekuasaan Lydia, sebagai jaminan keaslian. Berat standarnya sekitar 4,7 gram, memudahkan transaksi lintas wilayah. Inovasi ini didukung oleh dua faktor utama. 1. Kekayaan sumber daya. Cadangan elektrum di sungai Pactolus memungkinkan produksi massal. 2. Lokasi strategis. Lydia berada di jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Eropa, sehingga koin mereka cepat diadopsi oleh pedagang asing. Putra Alyattes, Raja Croesus, tahun 500-546 sebelum Masehi, menyempurnakan sistem ini dengan memperkenalkan koin emas dan perak murni, disebut Croeseid, yang memisahkan nilai kedua logam. Langkah ini menjadi dasar sistem bimetalik, emas dan perak, yang bertahan hingga abad ke-19. Koin Lydia menyebar ke Yunani, Persia, dan Mediterania melalui perdagangan. Bangsa Yunani misalnya menciptakan koin drachma dengan desain dewa-dewa mereka, sementara Kekaisaran Persia mengembangkan darik emas. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, hampir seluruh peradaban Mediterania telah menggunakan koin logam. Dampak sosioekonomi. Koin standar memudahkan transaksi antar negara, memperluas jaringan dagang hingga ke India dan Afrika Utara. Pemerintah dapat memungut pajak secara lebih terstruktur, sementara buruh dibayar dengan uang ketimbang barang. Nilai barang mulai ditentukan oleh permintaan dan penawaran, bukan kesepakatan ad hoc. Kepemilikan uang logam menjadi indikator kekayaan, memperlebar jurang antara kelas sosial. Meski revolusioner, mata uang logam awal tidak luput dari masalah. Beberapa pihak mencoba mencampur logam mulia dengan tembaga. Penguasa seperti Kaisar Romawi Nero mengurangi kadar perak dalam koin untuk membiayai perang dan memicu inflasi. Kelangkaan emas atau perak bisa melumpuhkan ekonomi suatu wilayah. Mata uang Lydia meninggalkan warisan yang masih relevan hingga kini. Meski koin Lydia bernilai intrinsik, gagasan tentang uang yang dijamin negara menjadi dasar uang kertas modern. Standarisasi nilai memungkinkan terbentuknya ekonomi global. Gambar singa pada koin Lydia menginspirasi penggunaan simbol nasional atau pemimpin pada mata uang modern seperti dolar Amerika Serikat atau euro. Koin Lydia tidak hanya sekedar alat tukar, tetapi juga cerminan kemajuan peradaban manusia dalam menciptakan sistem ekonomi terstruktur. Dari desain sederhana bergambar singa hingga mata uang digital di era modern, prinsip dasar yang diletakkan oleh Lydia yaitu standarisasi, kepercayaan, dan efisiensi, terus menjadi pilar sistem keuangan global. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa inovasi finansial bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, mata uang pertama di dunia bukan hanya artefak sejarah, melainkan awal dari sebuah revolusi yang mengubah manusia dari pedagang sederhana menjadi pelaku ekonomi global. Nah, itu dia bahasan tentang mata uang pertama di dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.